Bepergian gitu sering nggak ikut? Tidak, Mulia. Atau mereka tidak pernah pergi bersamaan? Saya tidak tahu, Mulia. Tidak tahu. Tidak. Pada waktu ke Bali saudara ikut tidak? Ikut. Kok ngomong tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdi Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Candrawati? Saudara jawab tidak tahu. Tapi giliran saya tanya, ke Bali ikut-ikut. Apakah ke Bali tidak ada Ferdi Sambo, tidak ada Putri Candrawati? Ada bapak sama ibu. Lah iya, kenapa saudara harus ngomong tidak tahu? Seberapa sering mereka bepergian bersama? Satu kali soal saya yang ikut ke Bali saja. Yang lain? Yang lain ikut ke Bali. Ada Om Damson. Bukan yang lain, waktu yang lain saudara ikut tidak? Tidak. Saudara tuh berpikir saudara terjebak oleh kebohongan saudara sendiri. Pada waktu ke Magelang bulan Juli, ada Ferdi Sambo di sana? Ada. Ada Putri Candrawati di sana? Ada. Artinya apa? Apakah mereka berangkat bersamaan? Tidak. Tidak. Mana yang duluan? Ibu duluan. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Tadi ada beberapa ART, ada. Itulah keterangan Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo di persidangan yang menuai kegeraman jaksa dan juga hakim. Keterangan dari Susi, pernyataan-pernyataan yang disampaikannya dan reaksi hakim jaksa ini kemudian memecah masyarakat menjadi dua kubu saat ini. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa Susi ini berbohong kemudian membela majikannya, tapi ada juga yang mengatakan Susi ini hanya kemudian seperti nervous, kemudian tegang gugup di persidangan sehingga kemudian ia tidak lancar dalam memberikan pernyataan ataupun juga pernyataan sering berubah-ubah, dan kemudian banyak juga yang menyayangkan sikap ataupun juga reaksi dari hakim dan jaksa. Kami ajak Anda untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana hubungan Susi dengan keluarga Ferdi Sambo, apa saja yang pernah diceritakan oleh Susi kepada sosok-sosok ataupun juga pada orang terdekatnya, yaitu suaminya. Kita akan dengarkan keterangan dari suami Susi, Bapak Kujaini Tamsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kujaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mbak. Baik, Pak Kujaini saat ini sedang ada di rumah di Wonosobo, Pak? Betul, di Wonosobo Mbak, di rumah. Ya, berarti Bapak tinggal di Wonosobo, Ibu Susi tinggal di Jakarta, berarti sudah cukup lama tidak bertemu, Pak? Ya, setahun lebih Mbak ini Mbak. Sudah berapa lama Pak Bu Susi ini kerja dengan keluarga Ferdi Sambo? Ya, sekitar 3 tahunan Pak. Sekitar 3 tahun ya Pak ya, berarti tahun 2019 Ya, Pak? Iya, sekitar itu Mbak. Sekitar 2019. Pak Kujaini, awalnya seperti apa Pak? Kemudian Bu Susi ini bisa kerja di rumahnya Pak Sambo. Bapak tahu ceritanya seperti apa? Ya, awalnya kan adik saya kerja di tempat Pak Sambo. Terus kekurangan pembantu, adik saya ngebel keluarga lagi. Terus adik saya ikut lagi ke sana. Terus istri saya juga ikut ke sana. Gitu. Adiknya Pak Kujai ini bekerja sebagai apa di keluarga Pak Sambo? Ada yang jadi suster apa satu, ada yang masak, ada yang itu seperti cuci baju itulah. Sudah berapa lama Pak adik-adiknya Pak Kujai ini bekerja sama Pak Sambo? Sampai sekarang masih bekerja juga Pak di sana? Masih adik saya yang satunya masih, kalau yang dua udah pulang. Yang satu yang masih ini apakah bekerja bersama di rumah yang sama dengan Bu Susi, Pak? Ya, tadinya sama di satu rumah, Mbak. Tadinya satu rumah. Di mana, Pak? Bapak Ya. tahu? Di rumah yang mana? Bapak tahu?
Nggak tahu, saya belum pernah ke sana, nggak tahu, Mbak. Baik, belum pernah ke sana. Pak, apakah Bu Susi ini selama bekerja 3 tahun ikut Pak Sambo, pernah Pak cerita kepada Pak Kujaini seperti apa keluarga majikannya ini, seperti apa Pak Sambo, seperti apa Ibu Putri, pernah Pak cerita seperti itu? Kalau cerita itu kan saya tanya bagaimana kerja di situ, enak nggak? Enak. Makan ya nggak pernah kurang. Apa penuh, semua penuh. Makan nggak kurang apa-apa, penuh. Hanya ada bosnya bagus apa enggak? Bagus, ibu ya bagus, bapak ya bagus. Kemarin di Magelan katanya yang ngebel dulu kan. Saya lagi di Magelan ini sama ibu katanya dulu kan. Kayak gitu. Berarti Bagus, waktu katanya kabarnya baik. ya, Pak Kujaini berarti sewaktu di Magelang itu sempat menghubungi Pak Kujaini, sempat bercerita, memberi kabar sempat ya Pak? Ya makanya itu saya lagi di Magelan, ini disuruh ibu, suruh ke sini, anaknya suruh bawa ke sini, katanya ibu mau lihat, katanya. Tapi kan saya mau ke situ kan nggak punya ongkos, nggak punya duit lah, kayak gitu. Saya nggak tahu tempatnya juga di Magelan, bingung. Ya, Pak Kujaini, apakah Bu Susi itu sering Pak diajak bepergian oleh Bu Sambo atau Pak Sambo begitu, pergi ke kota-kota lain selain di Magelang itu Pak? Nggak pernah, dia kalau di Magelan itu ngobrol saya sekali waktu di Magelan katanya kayak gitu. Dia nggak pernah ngobrol yang lebih-lebih itu enggak, katanya gitu. Jadi selama ini atau sebelumnya di Magelang tidak pernah cerita kepada Pak Kujaini kalau andai kata pernah diajak bepergian keluar kota, begitu ya Pak? Belum pernah ya Pak ceritanya? Enggak. Baik. Iya, Baik. enggak. Pak Kujaini tunggu dulu ya Pak, kita tahan sampai di sini dulu ya Pak iya. ya. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. iya. Pemirsa juga menantikan bagaimana cerita Pak Kujaini, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.